Masa saya nanti akan mencari untuk untuk live saya itu dengan lonte, dengan lonte. Ya nggak boleh lon. Makanya pelacur katanya. Yang akan disewa oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Dan kita akan menyaksikan pertarungan yang jauh lebih seru lagi ya. Jadi ini babak berikutnya dari pertarungan dua pendeta besar, yaitu pendeta besar Saifuddin Ibrahim melawan Pastor Joshua Tew. Jadi walaupun Pastor Joshua Tew sudah mengibarkan bendera putih, tetapi syarat menyerahnya Pastor Joshua Tew tidak mau diterima oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi ini seperti kamu menyerah ya, tapi kamu minta syarat. Ya, Joshua Tew menyerah, tapi dia mengatakan tolong jangan dibahas lagi ini. Dia mengatakan kepada Saifuddin jangan dibahas lagi. Terus juga dia katakan kalau masalah uang dia tidak tahu menahu. Ya, terus dia mengatakan bahwa Saifuddin ini akan menyewa seorang lonte untuk menyamar menjadi simpanannya JT. Ya, dia memfitnah Saifuddin akan melakukan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa nggak mungkin dia selingkuh. Kalaupun nanti ada perempuan yang video call atau live dengan Saifuddin, itu adalah perempuan yang dibayar. Itu lonte yang dibayar. Wah, luar biasa sekali ya. Dari simpanan sekarang naik pangkat ini. Ya, dari simpanan, janda simpanan, sekarang jadi lonte. Kata-katanya luar biasa sekali. Kata-kata dari pendeta ini ya. Padahal di Alkitab ada kata yang lebih halus, pesundal. Ya, wanita pesundal. Tapi entah kenapa digunakan istilah lonte. Luar biasa ini. Jadi si Pastor Joshua Tew pun ini jelas sekali ya. Dia menyerah, tapi di satu sisi dia tetap membuat perisai-perisai dulu. Ya, dia mengamankan dirinya dulu dengan mengatakan kalau sampai ini terjadi artinya begini. Kalau sampai ini terjadi artinya si Saifuddin sudah membuat jebakan seperti itu. Padahal enggak. Ya. Di sini saya objektif, saya bilang ya. Saya nggak pernah membela salah satu, ini sesuai pengamatan saya. Ya, pengamatan saya, analisa saya, Pastor Joshua Tew memang ketakutan. Seperti yang dibilang Mas Saifuddin ya, dia nggak berani menatap ke kamera karena rasa bersalahnya. Jelas gitu. Terus, masalah perempuan itu, nggak mungkin Saifuddin ngarang-ngarang. Dia di Amerika, gimana dia cari lonte di Indonesia? Hanya untuk video call atau komunikasi. Kan nggak benar gitu. Ya, jadi Pastor Joshua Tew kalau mau menyerah, akui kesalahan, bertobat, lepas jubah, selesai. Jangan Anda bilang sama Saifuddin, ya, Anda nanti ngarang-ngarang menskenariokan kondisi tersebut. Nggak boleh. Marahlah pendeta besar Saifuddin gitu kan, difitnah pula. Ini jatuhnya fitnah jadinya. Ya, jatuhnya fitnah. Terus masalah uang itu, dibilang anak Anda, ya, itu melarikan uang, dana dari Sawerian, ya, Saverian atau apa itu ya, nama aplikasi untuk donasi. Jadi aplikasi donasi tersebut yang bantu register itu anaknya siapa? Anaknya Joshua Tew. Jadi uang yang ada di website Saverian itu diambil, dicuri oleh anaknya Joshua Tew. Itulah yang ditagih sama Saifuddin Ibrahim. Tapi lucu juga ya. Tapi itu lucu, tapi nanti itu di lain waktu ya. Kita lain waktu kita bahas di konten yang lain. Tapi konten ini kita fokus masalah dari uang ke wanita simpanan. Sekarang merambat lagi ya. Melebar menjadi lonte. Wah, luar biasa ini. Ya, teman-teman coba dengar dulu bagaimana klarifikasi dan juga jawaban dari pendeta besar Saifuddin terhadap pernyataan terakhir permintaan damai dari Pastor Joshua Tew. Kita putarkan video berikut ini. Saudara, klarifikasinya itu. Pak, gini. Asal Anda minta baik-baik, bukan atas nama tuduhan kepada MKC. Asal Anda minta baik-baik. Pak Joshua Tew, saudaraku, sahabatku, bantu saya dalam pelayanan, atau saya sedang di Amerika, ada kesulitan dana atau apa, tolong bisa nggak saya dibantu 200 juta, Pak. Bagaimana caranya Anda carikan? Saya dengan senang hati, Pak. Saya akan galang khusus dan tidak usah diekspos.
secara pribadi saya akan bicarakan sama teman-teman untuk mintakan donasi bagi Anda. Benar Pak, saya janji Pak. Bahkan saya kalau ada berkat Pak di hari-hari berikutnya Pak, dan Anda butuh saya Pak, dengan senang hati saya akan bantu Pak. Saya akan bantu Pak, tanpa mengingat-ingat masa lalu kita. Orang sudah datang, istri saya datang, anak kecil datang, pengacara saya datang. Saya nggak memerlukan itu, ya. Saya nggak perlu itu. Joshua Tewu, apalagi kamu galang dana 200 juta untuk membantu saya di sini. Saya sangat percaya dengan Tuhan yang memanggil hidup saya. Saya tidak akan menyusahkan kamu, JT. Maafkan saya, JT. Hanya karena kamu keras kepala dan membela anakmu. Bahwa uang 200 juta itu adalah gaji anakmu. Sementara anakmu bilang dengan saksi-saksi yang banyak bahwa mau pelayanan dan mau membantu Abi. Istri saya nanya, kamu mau digaji berapa? Oh, ini pelayanan, Bi. Bu, Bunda, ini pelayanan katanya. Tapi uang sudah masuk ke dia waktu itu. Karena istri saya sudah tahu. Maafkan sekali lagi. Saya tidak mau menghancurkan pelayanan kamu hanya karena kamu keras kepala, JT. Istrimu, wah, membela anaknya. Bu, ini, Esther. Dan di video yang sama, klarifikasi kamu, masa saya nanti akan mencari untuk live saya itu dengan lonte. Ya nggak boleh lon. Makanya pelacur katanya. Yang akan disewa oleh saya. Itu nomornya ada di saya. Istrimu tahu janda itu yang diserang oleh istri kamu. Sehingga nggak datang lagi ke gereja kamu. Dia orang Manado, jemaat Glo. Anak kamu ikut nyerang, jadi ibunya dengan anaknya nyerang janda ini. Gimana sih lo? Jangan begitu, ya. Tolong jangan begitu, saudara. Ngeri cara saudara ini membela diri. Ngaku ampuni. Bukan sebelum kamu jadi pendeta, ini ngomong setelah kamu pendeta. Emang saya juga ini jahat. Saya gebukin orang. Waktu saya di Muslim. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia bilang, masa saya sewa lonte? Ya, masa saya harus sewa lonte untuk membuat video tersebut? Istilahnya menskenariokan ya, bahwa itu selingkuhannya JT. Enggak lah, Saipudin nggak separah itu. Dia masih istilahnya dia parah sih parah, tapi nggak sampai seperti itu. Ya, itu licik, jahat gitu. Kalau gitu licik itu ya. Licik picik gitu seperti itu. Saipudin jahat, ya, tapi dia nggak sampai picik seperti itu. Nggak sampai menggunakan segala cara. Beda sama Tamparagi. Kalau Tamparagi mungkin akan melakukan hal itu ya, bisa membuat skenario, mencurangi. Kalau orang-orang kayak Tamparagi, Paul Jang, nah itu bisa gitu. Paul Jang apalagi. Tapi kalau si Saipudin nggak sampai seperti itu. Ya, jadi jelas ya, masa sampai saya sakit perut loh ini. Ya, kasihan gitu. Orang baik-baik janda ya, janda itu pun dia bukannya pengen jadi janda. Ya. Terus dibuat seakan-akan hina sekali karena jadi simpanannya Joshua Tewu. Saya juga nggak tahu kenapa dia mau jadi simpanan, tapi ya terlepas dari dia melakukan hal itu ya, merusak keluarganya Pastor Joshua Tewu ya, menjadi perempuan yang merusak keluarga seorang pastor, tapi kan dia juga manusia gitu, masa sampai disebut lonte, ya kasihan juga, itu kan kata yang sangat kasar, kenapa nggak pesundal kayak atau apa gitu ya, simpanan aja. Ini kemarin ngomongnya janda simpanan,
hari ini jadi lonte, besok entah jadi apa lagi ya. Entah apa lagi yang dibawa-bawa dari uang, simpanan, ya, terus pelacur jadinya. Wah, luar biasa, naik-naik terus ini. Saya nggak tahu besok-besok apa lagi akan dibahas. Dan uang tersebut ya, itu masih ditagih oleh pendeta Saifuddin ya, dia belum move on. Istilahnya agak beda ini. Kalau waktu sama Yusuf Manubulu, uang donasi yang dicuri oleh Yusuf Manubulu dengan menjual nama KC, itu Saifuddin nggak peduli. Yang penting hak pengurusan itu pindah ke dia. Hak pengurusan KC dan donasinya itu pindah ke dia, ya udah nggak apa-apa. Yusuf Bulu-Bulu makan duit berapa banyak pun nggak apa-apa. Karena itu kan memang Yusuf Manubulu yang mencari. Ya, Yusuf Manubulu yang mencari sendiri donasi tersebut. Tapi kalau kali ini 200 juta ini tetap ditagih sama pendeta Saifuddin ya. Karena mungkin dia juga lagi butuh uang. 200 juta ya bisa lah untuk hidup beberapa waktu di Amerika. Apalagi kan ini pendeta Saifuddin juga dikasih tempat tinggal dari salah satu jemaat di sana. Bisa tinggal gratis. Ya paling yang pusing cuman makanan doang ya. Makanan kan nggak mungkin setiap hari dikasih. Beli sendiri lah dia. Ya paling itu aja sih yang jadi beban pikiran dari pendeta besar Saifuddin ya. Terus ada beberapa hal yang agak nyeleneh, tapi kita akan bahas di satu konten lain. Ini penghinaan fisik yang luar biasa. Dengan menyebut anaknya sebagai Moshe Dayat ya. Moshe Dayat itu salah satu Perdana Menteri Israel ya, yang terkenal dulu ya. Moshe Dayan itu salah satu jenderal di Israel juga saat perang dulu. Ya, dia terkenal karena matanya satu, dan bajak laut terinspirasi dari dia nampaknya. Ini salah satu tokoh yang luar biasa. Saya tahu nih sejarahnya ya. Dia kalau perang jago ya. Saya bukan bilang baik atau jahat gitu ya, tapi kalau perang dia jago nih, Moshe Dayat. Ya, Perdana Menteri Israel ini. Moshe Dayat. Dia terkenal karena matanya satu nih ya. Matanya cuma satu. Aduh, kasihan ini masa dipanggil Moshe Dayat. Jadi kalau si siapa memang agak-agak aneh nih si Saifuddin kasih nama anaknya aja Goldamer gitu kan, Perdana Menteri Israel juga dipakai nama. Ya, jadi kalau Moshe Dayan ini pahlawan di Yom Kippur, perang Yom Kippur ya. Terus ya begitulah. Semoga Pastor Joshua Teu bisa bertobat dan pendeta Saifuddin bisa sedikit lebih menurunkan tensinya ya. Ini terlalu sadis ini kata-katanya, nggak boleh lah gitu. Ya, menghina fisik anak, terus sampai bawa-bawa perempuan jadi lonte, kan nggak baik itu. Mungkin dari saya itu aja. Ya, silakan teman-teman tanggapi ya. Bagi teman-teman jangan lupa di komen di bawah. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pertarungan dua orang gajah ini ya. Satu pendeta besar, satu lagi pastor besar. Kira-kira menurut kalian bakal seperti apa kelanjutan dari pertempuran ini? Apakah Pastor Joshua Teu akan bereaksi? Ya, ataukah dia akan diam saja? Seperti yang sudah dia katakan, dia nggak mau lagi tanggapi, dia menyerah. Ya, apakah dia tetap akan menyerah atau dia akan gatal untuk membalas? Menurut teman-teman gimana? Silakan tulis di kolom komentar, kita bacot-bacotan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.